Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nina Ratnasari dari kelas C6 Manajemen sebagai moderator beserta anggota kelompok saya, kelompok 6 bab 2, yaitu Hani dan Nenda. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara diskusi kali ini, diantaranya 1. Pembukaan, kedua penyampaian materi kelompok 6 bab 2, ketiga kesimpulan, keempat penutupan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai motivasi manajemen. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua adalah penyampaian materi oleh kelompok 6 bab 2. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Khalifah dengan NPM 10 12 11 29. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada pentingnya motivasi. Apa sih pentingnya motivasi? Karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Tujuan motivasi: 1. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. Karyawan menjadi disiplin dalam waktu, tidak terlambat datang ke kantor, tidak menunda pekerjaan, selalu rapi, bersih, dan gesit. Yang kedua ada meningkatkan moral dan kepuasan dalam bekerja. Karena dengan apa yang sudah dikerjakan secara optimal, kepuasan dalam bekerja itu menjadi sangat memuaskan bagi diri sendiri dan juga atasan tentunya. Yang ketiga ada menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Terciptalah hubungan tim atau dengan atasan yang baik jika ketika bekerja tidak ada hambatan atau tekanan apapun dalam pekerjaan. Keempat, ada meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kelima, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Keenam, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif, insentif positif. Manajer memotivasi merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua ada motivasi negatif, insentif negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan memotivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Perkenalkan, nama saya Nena Permatasari dengan NPM 101211125 dari kelas C6 Manajemen. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi. Yang pertama yaitu model tradisional. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Menurut Elton Mayo dan para peneliti bahwa kontak sosial karyawan pada pekerjaannya itu adalah penting. Di mana di sana juga para karyawan diberikan kebebasan membuat keputusannya sendiri. Yang ketiga yaitu menurut MC Gregor, Maslow, Argyris, dan Likert. Mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginannya untuk mencapai suatu keputusan. Dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Yang selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Maslow terbagi menjadi 5 jenjang. Yang pertama, kebutuhan faali atau fisiologis, yang dimana ini adalah kebutuhan paling mendasar seperti kebutuhan untuk makan, minum, serta tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, keselamatan, dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial seperti rasa kasih sayang, rasa dimiliki. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai, untuk dihormati, serta mendapatkan penghargaan dari apa yang telah mereka capai. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana
berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua yaitu teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas MC Gregor, menyatakan bahwa dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia pada dasarnya satu negatif atau teori X dan yang satu lagi positif atau lebih dikenal dengan teori Y. Yang ketiga adalah teori motivasi higien yang dikemukakan oleh psikolog Frederick, di mana faktor-faktor dari rangkaian ini disebut dengan faktor pemuas atau faktor motivator yang meliputi yang pertama prestasi atau achievement, yang kedua pengakuan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kemajuan, yang kelima pekerjaan itu sendiri atau the work in self, yang kelima adalah kemungkinan berkembang. Yang keempat adalah teori kebutuhan MC Selen. Teori ini memfokuskan kepada 3 kebutuhan, diantaranya prestasi, kekuasaan, dan afiliasi atau pertalian. Yang kelima yaitu teori harapan dari Viktor Fromm, di mana teori ini mengatakan bahwa seorang karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi untuk mengupayakan akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik. Yang keenam adalah teori keadilan, didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Yang ketujuh adalah reinforcement theory, di mana teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa lalu yang akan mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang. Selain itu, ada pun tantangan-tantangan motivasi, diantaranya yang pertama, kebutuhan yang berbeda pada setiap orang. Yang kedua, cara menerjemahkan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga adalah cara menerjemahkan kebutuhan dalam tindakan secara individu yang berbeda. Yang keempat, manajer sulit untuk menangani motivasi setiap individu karyawannya. Yang terakhir, manajer sulit memberikan intensif yang adil dan layak. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi yaitu motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai tujuan maupun cita-cita. Motivasi sangat penting dalam menjalani kehidupan karena dengan adanya motivasi kita akan lebih bekerja keras untuk mencapai cita-cita maupun tujuan. Terima kasih kepada kelompok 6 bab 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian tersebut terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.